Selamat hari Minggu yang diberkati buat setiap saudara yang hadir di tempat ini, dan buat semua jemaat Bethesda yang masih nyaman ibadah secara online dimanapun saudara berada. Seperti biasa, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kiri kanan depan belakang kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saya masih dalam serial khotbah tentang pemulihan, karena tahun ini, tahun 2023 adalah Divine Restoration, pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Semua milikmu yang pernah hilang akan dikembalikan, termasuk kesehatan saudara akan dipulihkan. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar pemulihan kesehatan melalui firman Tuhan. Betul? Pemulihan kesehatan, kesembuhan melalui firman Tuhan. Tuhan mengumpulkan anak-anaknya. Hai anak-anak, perhatikanlah perkataanku. Give attention to my word. Bagaimana caranya kita memberikan perhatian kepada firman Tuhan? Kita sudah sama-sama belajar. Tuhan berkata, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Yang pertama, memberikan perhatian kepada firman Tuhan adalah mendengar firman Tuhan. Janganlah semuanya menjauh dari matamu. Berikan waktumu, pastikan matamu membaca firman Tuhan. Simpan semuanya dalam lubuk hatimu, karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Waktu saudara memberikan perhatian kepada firman Tuhan, saudara mendengar, saudara melihat, saudara menyimpan, mengerti, saudara mendapat. Dan apa yang saudara dapatkan, itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Karena Tuhan menjanjikan, jika kamu melihat dengan matamu, kamu mendengar dengan telingamu, kamu mengerti dengan hatimu, aku harus menyembuhkan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Berbahagialah karena matamu melihat, berbahagialah karena telingamu mendengar. Jadi hari ini saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena matamu akan melihat Yesus, telingamu akan mendengar Yesus. Simpan semua dalam lubuk hatimu. Itu yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Marpe. Sudah siap diberkati? Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat berkat anak sulung. Kita sudah beberapa kali berbicara tentang berkat anak sulung, tetapi hari ini kita mau betul-betul secara detail melihat. Amin. Karena janji Tuhan, jika kamu melihat, kamu mendengar, kamu mengerti. Hari ini kamu melihat, kamu mendengar, kamu mengerti, ada berkat di balik berkat anak sulung. Ada berkat yang tersembunyi, terutama tentang berkat kesembuhan. Kamu melihat, kamu mendengar, kamu mengerti, kamu sembuh hari ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi berbicara tentang berkat anak sulung, kalau saudara masih ingat ceritanya, bagaimana Ishak mau memberkati anaknya yang sulung bernama Esau, tetapi kita tahu pada akhirnya bukan Esau yang menerima berkat anak sulung, tapi siapa yang menerima berkat anak sulung? Yakub. Kita firman Tuhan, Kejadian pasal 27 ayat 26 sampai 29. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi di sini Ishak memberkati Yakub dengan berkat anak sulung. Seharusnya Esau yang menerima berkat anak sulung, karena Esau adalah anak sulung. Tetapi kita tahu ceritanya, Yakub menipu Esau, sehingga pada akhirnya Yakub yang menerima berkat anak sulung. Ishak memberkati Yakub dengan berkat anak sulung. Ini berkat anak sulung. Aku akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah yang gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, kalau baca ceritanya, singkat cerita, Esau pulang ke rumah dan pada akhirnya Esau tahu bahwa Yakub telah menipu Esau. Kemudian Esau datang kepada Ishak bapaknya. Apakah tidak ada berkat lain yang dapat kau berikan kepadaku? Apakah hanya berkat yang satu itu saja yang kau miliki? Berkatilah aku juga, ya bapak. Kata Esau kepada bapaknya Ishak. Kemudian Ishak berkata begini, ayat 39 sampai 40.
Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Kemudian Ishak memberkati Esau, bukan dengan berkat anak sulung, tapi dengan berkat yang tersisa. Apa berkatnya Esau yang diberikan dari Ishak? "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Jadi kalau saudara compare and contrast, berkat yang diterima oleh Yakub dengan berkat yang diterima oleh Esau itu berbeda jauh. 180 derajat. Berkat anak sulung dengan berkat yang tersisa. Pertanyaan saya, saudara mau menjadi orang percaya yang menerima berkat anak sulung atau berkat yang tersisa? Berkat anak sulung. Kita lihat apa bedanya berkat anak sulung dengan berkat yang diberikan kepada Esau. Berkat yang diterima Yakub, Tuhan akan memberikan kepadamu embun dari langit. Ini berkat yang pertama bedanya. Dan tanah-tanah gemuk di bumi. Sedangkan berkat yang diterima Esau, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah yang gemuk dan jauh dari embun dari langit dari atas." 180 derajat. Betul? Kemudian perbedaan yang kedua, berkat yang diterima sama Yakub, ada gandum dan anggur yang berlimpah-limpah. Sedangkan Esau tidak ada disebutkan gandum dan anggur. Jangankan berlimpah-limpah, gandum dan anggur pun tidak pernah disebutkan. Tidak ada gandum, tidak ada anggur. Nah, ini perbedaan antara berkat anak sulung, berkat yang diterima sama Yakub, dan berkat Esau, berkat yang tersisa. Perhatikan baik-baik. Saya percaya berkat anak sulung, berkat yang diterima Yakub, embun dari langit, tanah yang gemuk di bumi, gandum dan anggur yang berlimpah-limpah, bukan berbicara berkat secara fisik, secara alamiah. Embun turun setiap pagi, tanah-tanah gemuk, subur, gandum, anggur berlimpah. Bukan berbicara tentang embun, tanah, subur, gandum, anggur secara fisik, secara alamiah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau berkat anak sulung, berkat yang diterima Yakub, berbicara tentang berkat secara fisik, embun secara fisik, tanah gemuk secara fisik, gandum dan anggur secara fisik. Kalau berbicara berkat secara fisik, apa istimewanya berkat anak sulung? Kalau begitu, apa istimewanya berkat anak sulung? Karena setiap pagi, toh embun juga turun di atas tanah mereka. Dan tanah-tanah mereka tentunya subur, gemuk. Dan setiap kali panen gandum, panen anggur, mereka punya gandum dan anggur yang berlimpah-limpah. Semua orang Israel punya gandum dan anggur berlimpah-limpah. Jadi kalau berkat anak sulung, berkat yang diterima Yakub, berbicara berkat secara alamiah, nggak ada istimewanya. Berkat anak sulung. Jadi saya percaya berkat anak sulung, berkat yang diterima Yakub, bukan berbicara berkat secara alamiah. Bukan embun secara alamiah, bukan tanah subur secara alamiah, bukan gandum, anggur secara fisik, secara alamiah. Jadi kalau begitu, berkat anak sulung berbicara tentang berkat yang spiritual. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan embun dari langit, tanah gemuk, gandum, dan anggur yang berlimpah-limpah di sini? Yang pertama, apa berkat yang pertama? Embun dari langit. Tuhan akan memberikan kepada embun dari langit. Embun di sini berbicara tentang apa? Amsal berkata, kemarahan raja seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun di atas rumput. Kebaikannya seperti embun. Kebaikan seperti embun. Jadi embun di sini berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberikan embun dari langit. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kebaikannya dari surga. Ini salah satu berkat anak sulung. Ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bilang sama kiri kanan saudara, ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara butuh kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan tanah-tanah gemuk di bumi. Kalau saudara lihat bahasa aslinya, tanah-tanah gemuk di sini di bumi,
Gemuk di sini dalam Alkitab versi New King James terjemahannya adalah fatness. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya terjemahannya adalah shaman. Asal katanya shemen yang artinya apa? Olive oil. Minyak zaitun. Wow. Amin. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya saudara bisa mendapat minyak zaitun pada zaman itu? Buah zaitunnya dipres, dihancurkan. Waktu buah zaitun dihancurkan dengan alat yang namanya Getsemani, an oil press. Waktu buah zaitun dihancurkan, buah zaitunnya hancur. Waktu saudara pegang, itu keluar minyak. Dan proses penghancuran buah zaitun biasanya dilakukan 3 kali. Jadi penghancuran, pemerasan yang pertama, itu keluar minyak. Minyak yang dipakai dalam pemerasan pertama adalah minyak yang digunakan sebagai minyak untuk lampu, penerangan di bait Allah. Kemudian ampasnya dipres lagi kedua kali, keluar minyak lagi. Minyak perasan yang kedua itu dipakai biasanya untuk pengobatan, untuk kesembuhan, untuk obat-obatan. Kemudian ampasnya dipakai lagi, diperas lagi untuk yang ketiga kali. Itu biasanya dipakai untuk kosmetik, untuk membersihkan. Amin. Nah, semuanya ini berbicara tentang siapa? Tidak lain, tidak bukan tentang pekerjaan yang anaknya sudah selesaikan. Anaknya dihancurkan. Semuanya bermula di Taman Getsemani. Getsemani, an oil press. Waktu Yesus berdoa semalaman, Yesus digambarkan sebagai buah zaitun yang dipres. Dia mengalami pressure, dia mengalami tekanan di dalam kegelapan, supaya hari ini saudara dan saya bisa berjalan dalam terang. Kemudian dia dicambuk, tekanan yang kedua. Dia dicambuk, dia dihancurkan. Nanti saya akan jelaskan sama saudara pada hari Jumat Agung bagaimana Yesus dihancurkan. Begitu mengerikan. Dihancurkan, ada bilur, ada luka. Untuk kesembuhan, Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Perasaan yang ketiga, di atas kayu salib dia ditombak, darah dan air keluar untuk membersihkan kamu. Kamu dikuduskan, disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi, tanah gemuk di bumi di sini berbicara tentang minyak zaitun. Berbicara tentang apa? Tentang anaknya dan pekerjaan anaknya yang sudah dia selesaikan. Amin. Kamu melihat, kamu mendengar, kamu mengerti, kamu disembuhkan. Jadi Tuhan sembunyikan semua kebenaran di dalam firman-Nya. Setiap detail firman Tuhan itu mengandung arti. Kamu mendapatkan kesembuhan. Amin. Gandum dan anggur berlimpah-limpah. Gandum di sini berbicara tentang apa? Roti. Amin. Gandum adalah bahan untuk membuat roti. Bagaimana caranya saudara mendapatkan roti dari gandum? Bulir gandumnya diambil, dipetik, kemudian bulir gandumnya ditumbuk, dihancurkan, sampai saudara mendapat tepung gandum. Dari tepung gandum saudara tambahin air, jadi adonan, kemudian adonan dibejek-bejek, dibanting-banting, ditusuk-tusuk, kemudian masuk ke dalam oven, ke dalam api, dibakar, keluar menjadi roti. Ini semua proses yang Yesus jalani, dihancurkan, diremukan, dihukum oleh api murka Allah, supaya dia bisa menjadi roti hidup buat saudara, buat saya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Dihancurkan, diremukan untuk hidup dunia. Untuk hidup saudara, untuk hidup saya. Untuk kesembuhanmu, untuk kesembuhan saya. Anggur, bagaimana caranya mendapat anggur? Anggur sama, buah anggur, wine, berasal dari buah anggur yang dihancurkan. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan melihat pemerasan anggur pada zaman kuno bangsa Israel. Itu seperti bak, semua buah anggur ditaruh di sana, diinjak-injak sambil menari-nari bersuka cita. Kenapa? Setelah itu keluar air anggur, mengalir air anggur dari anggur yang dihancurkan, kemudian disimpan di tempat yang gelap. Terjadi proses fermentasi. Itulah darah Yesus yang menguduskan saudara satu kali untuk selama-lamanya. Ada kebaikan Tuhan, ada gandum, ada anggur, ada minyak. Semua berkat anak sulung berbicara tentang berkat di balik pekerjaan yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib.
Di gereja ini selalu dibicarakan tentang pekerjaan anaknya yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Di gereja ini ada berkat anak sulung buat saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara mau menerima berkat yang terbaik, anak sulung, atau berkat yang tersisa? Yesus adalah yang sulung. Saudara dan saya yang percaya sama Yesus, saudara mendapat bagian dari yang sulung. Artinya saudara menerima berkat anak sulung. Ini berkat buat saudara. Kamu mendengar hari ini, berbahagialah. Kamu melihat hari ini, kamu simpan dalam hatimu, percaya, kamu disembuhkan. Amin. 1 Korintus pasal 15. Perhatikan baik-baik. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, karena Adam jatuh dalam dosa, maka maut datang ke dalam dunia ini. Upah dosa adalah maut. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapakah dia? Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi waktu Yesus bangkit sebagai yang sulung dari antara semua orang yang mati. Dia sebagai yang sulung. Waktu saudara dan saya percaya sama Yesus, Allah menempatkan saudara di dalam Yesus. Persekutuan dengan Kristus. Artinya apa? Saudara menerima bagian yang sama dari kebangkitan Yesus. Yang sulung. Amin. Kebangkitan Yesus, kebangkitan saudara. Waktu Yesus bangkit, dia bangkit sebagai yang sulung. Kebangkitan Yesus, kebangkitan saudara. Artinya saudara juga mendapat bagian yang sama dari kebangkitan Yesus sebagai yang sulung. Artinya saudara berhak menerima berkat anak sulung. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu berhak menerima berkat anak sulung. Itu sebabnya saya tanya dari tadi sama saudara, saudara mau menerima berkat anak sulung, berkat yang terbaik, atau saudara mau menerima berkat yang tersisa? Tentunya kamu mau menerima berkat yang terbaik. Berkat anak sulung. Embun dari langit. Tanah yang gemuk. Gandum, anggur. Amin. Semuanya ini berbicara tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Ada kebaikan Tuhan di sana. Ada gandum, ada anggur, ada minyak. Nah, kita perlu mencari tahu berkat apa yang tersembunyi di balik berkat anak sulung ini. Kita tahu embun adalah kebaikan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tapi gandum, anggur, minyak. Ada berkat apa yang tersembunyi di balik gandum, anggur, minyak. Kita akan terus belajar lebih dalam lagi. Perhatikan baik-baik. Hosea pasal 2 ayat 20-22. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, Tuhan akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi, dan bumi akan mendengarkan apa? Gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi. Perhatikan baik-baik. Ada satu kebenaran yang luar biasa di sini. Tuhan akan mendengarkan langit, langit mendengarkan bumi. Artinya apa? Tuhan akan merespon kepada langit, langit akan merespon kepada bumi, dan bumi akan merespon kepada siapa? Gandum, anggur, dan minyak. Kita sudah melihat tadi gandum, anggur, dan minyak di sini berbicara tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Tuhan senang kalau saudara datang sama Tuhan dengan mengandalkan apa yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Tuhan senang kalau saudara berbicara tentang anaknya dan pekerjaan anaknya yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Tuhan merespon langit, langit merespon bumi, bumi merespon gandum, anggur,
minyak. Dengan kata lain, Tuhan merespon gandum, anggur, minyak. Kalau saudara datang di hadapan Tuhan, mengandalkan apa yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib, Tuhan respon. Amin. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi. Tuhan menaburkan dia bagiku di bumi. Siapa yang dimaksud dengan dia di sini? Anaknya. Apa yang Allah tabur di bumi ini? Apa yang Allah tabur buat saudara? Dia tabur anaknya. Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Saya mau kasih tahu sama saudara. Ada hubungan dengan gandum, anggur, minyak. Apa ya gandum, anggur, minyak berbicara tentang apa yang anaknya sudah, pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Apa yang anaknya sudah selesaikan, itu yang Allah tabur buat saudara. Allah adalah Allah yang menabur. Nah, apa yang Allah tabur melalui anaknya? Perhatikan baik-baik. Kita sudah tahu ini semua berbicara tentang pekerjaan anaknya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Alkitab berkata, Yesus tidak tampan. Banyak orang yang berpikir, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus nggak tampan. Secara fisik, Yesus jelek, nggak ganteng. Apakah benar demikian? Saudara bisa bayangkan, seorang manusia yang 100% Allah, 100% manusia, lahir dari rahim seorang perawan, bukan dari benih manusia. Dia tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Dia lahir, dia bertumbuh dalam kasih karunia, ada kemuliaan Allah, ada wibawa ilahi. Jadi saya percaya Yesus adalah orang yang paling ganteng sedunia. Very, very good looking. Kemana Yesus melangkah, semua orang ngikutin. Kalau boleh dibilang, Yesus adalah selebriti pada zaman itu. Jadi saya percaya Yesus adalah orang yang paling ganteng yang pernah ada di dunia ini. Nah, bagaimana saudara menjelaskan semuanya ini? Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, kita memandang dia, rupa pun tidak, dia dihina, dihindari orang. Padahal waktu dia datang ke dalam dunia ini, semua orang ngikutin. Nah, semuanya ini berbicara tentang apa? Tentang keadaan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus dicambuk, dihancurkan, dipakaikan mahkota duri, waktu dia dicambuk, dagingnya terlepas. Mazmur berkata, tulang-tulangku menonton aku, hancur-hancuran. Begitu hancur, nanti saya akan jelaskan di hari Jumat Agung, bagaimana Yesus dicambuk dengan cambuk yang namanya Roman flagrum. Itu cambuk yang gagangnya handle dari kayu, wooden handle, ada tali kulit, di ujungnya ada bola besi dengan timah dan ada tulang domba yang diruncingkan. Waktu Yesus dicambuk, itu cambuknya dikatakan bisa merobek daging sehingga bisa kelihatan otot, tulang, dan organ tubuh. Begitu mengerikan. Itu seperti dikatakan, ya tidak tampan, semaraknya tidak ada. Kita rupa pun nggak ada, rupanya nggak ada. Nggak seperti anak manusia lagi. Begitu hancur. Ia dihindari orang, penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Jadi semuanya ini menggambarkan tentang apa? Tentang keadaan Tuhan Yesus. Waktu dia dicambuk, waktu dia dikasih mahkota duri, tulangnya robek semua, hancur-hancuran. Nggak ada bentuknya lagi. Dia menderita kesakitan. Dia disiksa. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yesus harus mengalami ini semua? Kita harus cari tahu, kenapa Yesus harus mengalami ini semua? Saudara masih ingat 5 korban yang ada dalam kitab Imamat? Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah. Semua korban di sini menggambarkan tentang Yesus. Yesus adalah penggenapan semua korban yang ada dalam kitab Imamat. Kalau saya perhatikan baik-baik,
semua korban yang dipersembahkan tidak pernah disiksa terlebih dahulu, nggak pernah. Semua orang Israel yang bersalah, berdosa, mereka datang ke bait Allah membawa korban untuk dipersembahkan. Dan sebelum dipersembahkan, tidak pernah disiksa. Mereka punya cara yang tersendiri untuk membunuh binatangnya sebelum disiksa. Enggak serta-merta hidup-hidup ditaruh di atas api, enggak. Itu tidak berperi kebinatangan. Dibunuh, terlebih dahulu dibunuh dengan disembelih lehernya, dicari pembuluh darah yang paling besar, disembelih. Betul? Kemudian darah keluar, dibiarkan sampai kehilangan kesadaran, mati, baru dipersembahkan. Jadi ada cara tersendiri. Jadi tidak pernah disiksa. Semua korban yang dipersembahkan di perjanjian lama tidak pernah disiksa. Nggak pernah. Dan Yesus adalah gambaran tentang korban-korban tersebut. Tetapi kenapa Yesus disiksa terlebih dahulu? Kenapa dia harus melalui ini semua? Kenapa? Why? Ayat berikutnya, ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 2, ayat 3, kenapa Yesus nggak tampan lagi? Semaraknya tidak ada lagi. Kita nggak menginginkan dia, bentuknya nggak lagi seperti manusia. Kenapa? Ini yang sesungguhnya terjadi. Why? Saudara harus tahu, sesungguhnya penyakit saudara yang ditanggung. Dia sedang menanggung penyakit saudara. Kamu melihat hari ini? Kamu mengerti? Kamu percaya? Kamu sembuh. Amin. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Matius menegaskan lagi begini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Hal itu terjadi. Yesus dihancurkan, diremukkan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahanmu dan menanggung penyakitmu. Dia sudah menanggung penyakitmu. Amin. Kalau dia sudah menanggung penyakitmu, saudara sesungguhnya nggak perlu menanggung penyakitmu. Amin. Padahal, jadi yang sesungguhnya adalah dia menanggung penyakitmu. Dia menanggung kesengsaraanmu. Itu yang terjadi. Tapi semua orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Waktu orang melihat Yesus, ya dia layak mendapatkan ini semua karena dia menghujat Allah. Dia berdosa, dia layak mendapatkan ini semua. Semua menghina Yesus, semua menghindar Yesus. Padahal dia sedang menanggung penyakitmu. Sesungguhnya dia sedang memikul kelemahanmu. Amin. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Perhatikan baik-baik, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Keselamatan kita tahu, soteria, to make whole, to protect from danger, to prosper. Konteksnya di sini tentang kesembuhan. Amin. To make whole, untuk menyembuhkan kamu. To restore to health. Ganjaran yang mendatangkan kesembuhan bagimu. Amin. Ditimpakan kepadanya. Di sini ada satu pernyataan yang sangat indah sekali. Hukuman yang mendatangkan kesembuhan bagimu ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya hari ini kamu menjadi sembuh. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, hari ini kamu menjadi sembuh. Saudara melihat, saudara mendengar, simpan itu dalam hatimu. Itu yang menjadi kesembuhan buat kamu. Itu menjadi kehidupan buat kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ini yang terjadi. Ini yang terjadi sama Yesus di atas kayu salib. Amin. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam bahasa Ibraninya adalah kaburah. Tetapi dalam bahasa Yunaninya, perhatikan baik-baik. Apa dalam bahasa Yunaninya? Jadi setiap detail firman Tuhan itu
memiliki arti. Seberapa jauh saudara mau belajar tergantung seberapa dalam kamu mau belajar. Seberapa banyak kamu mau mendapat makanan tergantung seberapa banyak kamu mau mencarinya. Perhatikan baik-baik. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi semuanya ini berbicara tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Kalau saudara datang kepada Tuhan, mengandalkan apa yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib, Tuhan akan respon. Amin. Dia yang memikul dosa kita dalam tubuhnya, percaya semua dosamu sudah diampuni. Dan hari ini kamu hidup untuk kebenaran. Ingat, kebenaran dalam perjanjian baru adalah kebenaran karena iman. Jadi setiap hari datang sama Tuhan, jangan datang sebagai orang berdosa. Tuhan gak respon. Ingat, Tuhan mendengarkan langit, langit mendengarkan bumi, bumi mendengarkan gandum, anggur, minyak. Gandum, anggur, minyak berbicara tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Dia sudah menanggung dosamu di tubuhnya, di kayu salib. Amin. Dan hari ini kamu hidup dalam kebenaran. Karena apa yang anaknya lakukan, aku bukan lagi orang berdosa, tapi aku orang yang dibenarkan karena iman. Datang dengan gandum, anggur, minyak. Tuhan akan respon. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kata bilur-bilurnya di sini, perhatikan baik-baik, dalam bahasa Ibrani kaburah, dalam bahasa Yunani molops. Apa itu molop? Molops adalah bentuk tunggal. Ingat, bentuk tunggal. Kata benda bentuk tunggal. Jadi luka yang di tubuh Yesus itu bentuknya tunggal. Stripe, bukan stripes. Seorang ahli bahasa Yunani mengatakan luka di tubuh Yesus bukan luka yang menyebar. Oh, luka yang di sini, luka yang di sini, luka di sini. Kalau lukanya banyak, itu tidak bisa digunakan kata molops, tunggal. Tidak bisa digunakan stripe, tapi stripes. Nah, kenapa digunakan kata molops? Karena luka yang di tubuh Yesus itu sudah merupakan luka satu kesatuan. Tidak lagi ada kulit yang tersisa. Nanti Jumat Agung saya kasih lihat sama saudara. Nggak ada yang tersisa. Kulitnya nggak ada yang tersisa. Mazmur berkata, dagingku robek, tulangku menonjol, menontoni aku. Bentuknya nggak lagi seperti manusia. Saudara bisa bayangkan bentuknya nggak lagi seperti manusia. Begitu hancur. Luka dalam tubuh Yesus sudah merupakan satu kesatuan. Aku menabur dia bagiku di bumi. Jadi saudara bisa melihat betapa Tuhan mengasihimu. Seharusnya saudara yang mengalami ini semua. Tapi dia berikan anaknya. Anaknya gantikan posisimu. Dia alami semuanya ini. Dia tanggung semua kelemahanmu. Dia tanggung semua penderitaanmu. Dia tanggung semua penyakitmu. Padahal waktu orang melihat, ya, dia pantas mendapatkan ini semua. Dia layak dihukum. Padahal, saudara tahu kenapa dia tergantung di sana? Hancur. Dia menanggung penyakitmu. Dia menanggung kelemahanmu. Dia menanggung semua penyakitmu. Hancur. Luka di tubuhnya bukan luka yang menyebar, tapi sudah merupakan satu kesatuan. Hancur. Nggak ada kulit yang tersisa. Ini kata ahli bahasa Yunani. Kenapa dia gunakan kata molops di sana? Tidak ada satupun kulit yang tersisa. Merupakan satu kesatuan. Perhatikan baik-baik. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi dan tampaknya pun bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.
Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Saudara bisa bayangin, Yesus nggak seperti manusia lagi. Tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Betul-betul dihina, dihindari orang, dia layak mendapatkan ini semua, dia pernah menghujat Allah, dia pantas dihukum, nggak layak, nggak. Semua menghujat Yesus, dihina, dihindari orang. Semua orang tercengang, bentuknya nggak lagi seperti anak manusia. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikul. Amin. Jadi begitu hancur. Kenapa dia hancur? Dia menanggung penyakit. Amin. Mazmur berkata begini, perhatikan baik-baik. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Di sini juga berbicara tentang penderitaan Yesus. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, kenapa Tuhan selalu menggunakan istilah dalam pertanian? Kenapa? Di atas punggungku membajak membajak, aku menabur dia bagiku di bumi. Betul? Kemudian dikatakan di atas punggungku membajak pembajak membajak. Ini juga berbicara tentang penderitaan Yesus di atas kayu salib. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur. Nah, di dalam pertanian, setelah petani membajak, biasanya petani ngapain? Menabur benih. Betul? Menabur benih. Amin. Aku menabur dia bagiku di bumi. Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini. Kemudian anaknya dihancurkan. Pembajak membajak. Anaknya dihancurkan. Waktu Allah menabur anaknya di bumi, sesungguhnya apa yang Allah tabur? Allah menabur benih kesembuhan buat saudara, buat saya. Amin. Allah menabur benih kesembuhan buat saudara, buat saya. Jadi gandum, anggur, minyak berbicara tentang anaknya yang dihancurkan. Kenapa anaknya dihancurkan? Orang mengira, oh dia pantas, dia layak, dia menghina, dia layak dihukum. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraanmu yang dipikulnya. Hukuman yang mendatangkan kesembuhan ditimpakan kepadanya. Allah sedang menabur benih kesembuhan. Supaya apa? Supaya ada kesembuhan untuk kankermu. Ada kesembuhan untuk jantungmu. Ada kesembuhan untuk paru-parumu. Ada kesembuhan untuk kandunganmu. Ada kesembuhan untuk seluruh tubuhmu. Karena lukanya bukan luka yang menyebar, tapi lukanya yang merupakan sudah satu kesatuan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara boleh sebut apapun penyakit saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah di cover sama Yesus. Amin. Sudah di cover sama Yesus. Jadi ini berkat anak sulung. Embun yang dari langit. Ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ada gandum, ada anggur, ada minyak. Semua berbicara tentang pekerjaan yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Itu sebabnya setiap kali saudara pakai minyak urapan, jangan terburu-buru. Amin. Kalau dalam ibadah ya kita terbatas durasi waktu, tapi di rumah hari ini kamu melihat, kamu mendengar, kamu simpan dalam hati, kamu percaya. Di rumah luangkan waktumu, pakai minyak urapan. Yang sakit pakai minyak urapan, oleskan pada bagian yang sakit, renungkan, jangan terburu-buru, renungkan kasih Tuhan. Lihat, Tuhan, engkau sudah dihancurkan. Engkau sudah dihancurkan Tuhan. Ada 3 kali dihancurkan. Yang pertama, supaya kamu bisa berjalan dalam terang. Yang kedua, kesembuhan. Yang ketiga, kamu sudah dibersihkan, disucikan oleh dosa. Aku percaya Tuhan, bahwa semua dosaku sudah diampuni. Engkau dihancurkan, diremukkan. Orang mengira engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi, aku tahu sekarang Tuhan, engkau hancur, engkau bukan kena tulah, engkau bukan
dipukul, engkau bukan ditindas Allah, tetapi sesungguhnya engkau sedang menanggung penyakit saya, penderitaan saya, kesengsaraan saya. Hari ini Tuhan, oleh bilurmu, aku sembuh. Jantungku sembuh. Amin. Mataku sembuh. Telingaku sembuh. Paru-paruku sembuh. Tidak ada kanker, tidak ada tumor. Amin. Waktu saudara perjamuan kudus, jangan terburu-buru. Angkat roti, renungkan kasih Tuhan buat saudara. Ingat, tidak ada satu korban pun yang dipersembahkan yang disiksa terlebih dahulu. Tapi Yesus harus mengalami ini semua. Kenapa? Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Matius berkata, dialah yang menanggung kelemahan kita. Dialah yang menanggung penyakit kita. Renungkan kasih Tuhan. Tuhan, kau sudah hancur di atas kayu salib. Hancur-hancuran. Bentukmu tidak lagi seperti anak manusia. Hukuman yang mendatangkan kesembuhan buat saya sudah ditimpakan kepadamu. Dan hari ini, oleh bilur-bilurmu, aku disembuhkan. Datang sama Tuhan dengan pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Saya percaya Tuhan akan mendengarkan langit, langit mendengarkan bumi, bumi mendengarkan gandum, anggur, minyak. Waktu kamu datang, mengandalkan apa yang anaknya sudah selesaikan. Saya mau kasih tahu, Tuhan akan respon. Kamu melihat, kamu mendengar, kamu mengerti. Amin. Tuhan akan menyembuhkan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Sudah diberkati? Amin. Mau terima berkat anak sulung apa berkat yang tersisa? Berkat anak sulung apa berkat yang tersisa? Berkat anak sulung. Di gereja ini selalu berbicara tentang anaknya dan pekerjaan yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Ada berkat anak sulung di gereja ini. Berlimpah-limpah. Amin. Orang akan berkata, kita nggak tahu tuh gereja yang ada di City Hub, lantai UG, selalu ngomong Tuhan baik, Tuhan baik. Iya tuh betul. Nggak tahu tuh orang-orang yang ada di apa church? Apa church? Bethesda. Selalu gandum, anggur, minyak, gandum, anggur, minyak. Orang nggak melihat nggak apa-apa. Orang nggak mau percaya nggak apa-apa. Tapi kamu berbahagialah. Telingamu mendengar, matamu melihat, hatimu percaya. Tuhan akan menyembuhkan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Buat berkat yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Berkat di balik pekerjaan yang anakmu sudah selesaikan di atas kayu salib. Ada kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ada gandum, ada anggur, ada minyak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan merespon setiap pekerjaan anakmu yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Engkau akan merespon kepada setiap orang yang percaya kepada pekerjaan yang sudah anakmu selesaikan di atas kayu salib. Karena firman-Mu berkata, Tuhan akan mendengarkan langit, langit mendengarkan bumi, bumi mendengarkan gandum, anggur, minyak. Engkau sudah menabur bagi kami anakmu di bumi ini. Engkau memberikan anakmu datang ke dalam dunia ini, anakmu dihancurkan, membajak alur panjangnya. Sesungguhnya engkau sedang menabur benih, yaitu benih kesembuhan. Karena anakmu dihancurkan, diremukkan. Orang mengira anakmu kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi anakmu dihancurkan karena anakmu sedang menanggung penyakit kami. Anakmu sedang memikul kelemahan kami. Hukuman yang mendatangkan kesembuhan bagi kami ditimpakan kepada anakmu. Supaya hari ini Tuhan, kami bisa menuai benih yang Engkau tabur. Dan kami percaya kapan benih itu dituai? Ketika kami melihat, ketika kami percaya, ketika kami mendengar. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, setiap anak-anakmu yang melihat, yang mendengar, yang melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan percaya dengan hatinya firman ini Tuhan, maka hari ini Tuhan akan menyembuhkan apapun penyakit mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan sekali lagi, berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus.